Gimana rasanya Timah makan enak gak? Yang tiba-tiba kayak mendadak karena berjualan sesuatu yang common, sesuatu yang biasa di pasar Indonesia. Nah, ini sebenarnya pintu masuk. Dari 16 tersangka itu lagi kita data di lapangan, ya, rumahnya, harta bendanya, ya, termasuk aset-aset yang mereka miliki. Dalam rangka tadi dapat kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Di rumahnya Herina Lim 30-an miliar, di rumahnya Harvey Muiz 70-an. Kasus mega korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah nampaknya tak henti-hentinya menyajikan babak-babak baru yang berhasil mencuri perhatian masyarakat luas. Menariknya, pengembangan kasus mega korupsi itu tidak hanya membuat publik marah, tapi juga membakar sumbu api kreativitas netizen. Iya, selain menuliskan dukungan kepada Kejaksaan Agung, warganet juga turut membanjiri media sosial dengan unggahan-unggahan lucu yang menyentil keras tumpukan uang hitam para terduga koruptor. Apalagi potensi kerugian negara akibat praktek liar itu diduga mencapai angka fantastis, sebesar 271 triliun rupiah. Bentuknya pun beragam, mulai dari potret imajinasi sang warganet bila di rekening pribadinya terdapat uang sebesar 271 triliun rupiah, hingga memberikan pandangan tentang apa jadinya bila setumpuk uang itu ada di depan mata kita. Yang terbaru, YouTuber kenamaan Jerome Pauline pun ikut meramaikan tren ini. Pada unggahannya, Jerome lantas memberikan gambaran bila uang sebesar 271 triliun itu disusun secara rapi. Baru-baru ini viral, ada seseorang yang menyimpan duit cash 76 miliar di rumahnya. Terus aku penasaran, 76 miliar itu seberapa banyak? Kita anggap duit cashnya semuanya 100 ribuan. 76 miliar dibagi 100 ribu, coret kayak gini, jadi 760 ribu lembar. Tadi aku ukur pakai penggaris, ini panjangnya 15 cm. Jadi kalau kita susun jadi satu baris yang panjang banget, itu 15 dikali 10 ribu, yaitu 11.400.000 cm atau 115 km. barusan aku search jarak Jakarta ke Bogor itu sekitar 50-60 km. Jadi kita PP Jakarta Bogor, itulah uang 76 miliar itu. Terus tadi aku baru search, kalau tebel uang kertas 100 ribuan ini 0,01 cm. 0,01 dikali 760 ribu sama dengan 76 meter. 76 meter itu 44 kali tinggi aku. Artinya kalau uang itu ditumpuk, terus disusun setinggi aku, itu ada 44 tumpukan guys. Kalau bandingin sama Monas yang tinggi 132 meter, artinya ini lebih dari setengah tinggi Monas. Wadidaw. Tak dapat dipungkiri, potensi kerugian negara sebesar 271 triliun rupiah memanglah bukan angka yang mudah diterima begitu saja oleh masyarakat. Namun, di balik ramainya sentilan berbau guyon yang diunggah warganet, sebuah misteri besar belum juga terjawab. Ya, meski para penyidik dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menetapkan tersangka sebanyak 16 orang, teka-teki kemana larinya uang itu belum dibongkar hingga sampai saat ini. Seperti diketahui, di kediaman mewah Helena Lim, pihak penyidik baru mengamankan uang sekitar 30 miliar rupiah. Sedangkan pada Istana Megah Harvey Muiz, pihak Kejagung telah mengamankan aset sekitar 70 miliar rupiah serta 2 mobil mewahnya. Dan jika dikalkulasi, aset-aset yang diamankan Kejagung memang belum seberapa. Sedangkan dari 14 tersangka lainnya, Kejagung juga belum membeberkan jumlah aset. Lantas, bagaimanakah pakar hukum serta para pegiat anti korupsi menanggapi hal tersebut? Nah contoh, di rumahnya Herina Lim 30-an miliar, di rumahnya Harvey Muiz 70-an.
miliar. Di atasnya? Terus apakah sudah diumumkan di rumah si Dirut PT Timah? Terus di atasnya itu siapa? Dan lain-lain. Ya. Terus tim penyidik juga lagi melakukan pendataan aset tracing terhadap 16 tersangka. Dari 16 tersangka itu lagi kita data di lapangan, ya, rumahnya, harta bendanya, ya, termasuk aset-aset yang mereka miliki. Dalam rangka tadi dapat kemungkinan akan dikenakan tindak pidana pencucian uang. Nilai sebesar 271 triliun ini harus didistribusikan secara sempurna. Kalau tidak didistribusikan secara sempurna, maka hasil dari korupsi sebesar ini akan berada pada satu orang. Dan itu tidak mungkin, orang itu pasti akan dicatatkan sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia. Namun yang kita lihat sekarang ini, ada beberapa orang dijadikan nomini, sehingga kekayaan hasil dari korupsi atau tindak pidana luar biasa ini menyebar nomini ke beberapa orang. Makanya Kejaksaan Agung menyampaikan ada beberapa pesohor yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Karena sejujurnya kecil peluang menemukan uang didistribusi ke rekening individual mereka. Itu rasanya nggak nyaman. Uang besar itu akan nyaman kalau masuk ke rekening korporasi. Tidak perlu banyak pertanyaan. Kalaupun pertanyaan tinggal menyebut apakah ini modal atau ini keuntungan, selesai. Tapi kalau individual sulit untuk menjelaskannya, uang keluarga atau uang apa atau untuk ribet. Nah, hitungan kami mereka menggunakan rekening perusahaan lalu diambil dengan sedemikian rupa. Nah, itu memudahkan kejaksaan nanti untuk mendeteksi itu. Jadi mereka ini sebenarnya ya, kebetulan mereka mendapatkan lingkungan orang-orang yang berkuasa, mempunyai kewenangan dalam dunia pertambangan khususnya timah, karena mekanisme uang yang mereka gerakkan itu sangat mudah terendus oleh Kejaksaan Agung kok. Jadi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak pas untuk disebut orang yang mempunyai uang, orang kaya raya dengan jalan yang cerdas. Jadi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang tidak pas untuk disebut orang yang mempunyai uang, orang kaya raya dengan jalan yang cerdas. Yang tiba-tiba kaya mendadak karena berjualan sesuatu yang common, sesuatu yang biasa di pasar Indonesia. Nah, ini sebenarnya pintu masuk. Saya beberapa kali menyampaikan, flexing itu adalah ketidaksempurnaan kejahatan yang dilakukan oleh para terduga korupsi atau para terduga pencucian. Jadi 271 triliun itu angka yang sangat besar, itu korupsi yang sangat luar biasa. Itulah makanya saya katakan miskinkan orang itu atau tidak-tidaknya hukuman mati atau bagaimana caranya supaya jerak gitu loh. Jadi jangan lagi orang itu dibiarkan berkelana menghambur-hamburkan uang, tapi miskinkan atau hukum mati gitu loh. Karena bisa korupsi 271 triliun. Kapan lagi nih perubahan ini? Kalau kita tidak memulai, rakyatlah harus mendorong supaya ada perubahan. Karena menunggu presiden, menunggu DPR tidak ada perubahan. Nah, rupanya terbongkarlah ini 271 triliun. Kok 271 triliun bisa dikorupsi sih? Terlepas dari jumlah fantastis potensi kerugian negara, kasus mega korupsi PT Timah juga berhasil menjadi sorotan masyarakat karena para sosok yang diduga terlibat. Ya, sebelumnya pihak Kejagung telah menahan Crazy Rich Pantai Indah Kapuk, Helena Lim, dan Harvey Mois, suami dari artis papan atas Sandra Dewi. Alhasil, kini Sandra Dewi pun harus ikut merasakan derasnya sanksi sosial yang terus menderunya dalam bentuk cercaan di media sosial. Puncaknya pun terjadi ketika aktris kelahiran 1983 itu memenuhi panggilan Kejaksaan Agung pada tanggal 4 April kemarin. Ya, setibanya Sandra di sana, ia langsung disambut dengan komentar pedas dari awak media. Ya, gimana rasanya timah makan, enak gak?
Mirisnya, kencangnya laju cercaan dan caci maki yang menderu Sandra Dewi telah merembet kemana-mana. Mirisnya lagi, hujatan itu bahkan telah menimpa pihak yang sama sekali tidak memiliki kaitan apapun dengan sang selebritis. Ya, belum lama ini, publik figur kenamaan Dewi Sandra lah yang menjadi sasaran. Padahal keduanya hanya memiliki nama yang hampir serupa. Tak main-main, Dewi Sandra bahkan sampai-sampai harus memberikan klarifikasinya yang ia tulis indah dan begitu menyentuh hati. Pasalnya, pada pesan itu Dewi Sandra mengingatkan agar netizen dapat lebih bijak dalam berucap di bulan yang suci ini. Kekeliruan warganet itu bahkan memantik reaksi beragam dari para pesohor negeri dari bidang politik hingga publik figur. Ya pasti kita prihatin ya. Tapi kalau misalkan memang akunnya Dewi Sandra, ya orang kan tahu. Ya sebenarnya udah pada tahu semua, mungkin kalau namanya salah sasaran ya kan. Mungkin namanya kan hampir mirip, tapi cuma dibalik-balik. Ya namanya juga salah sasaran kan. Terlepas dari kekeliruan yang sempat viral itu, derasnya laju sindiran terhadap Sandra Dewi memang tidak bisa lagi dipungkiri. Seperti diketahui, sang aktris bahkan harus rela menonaktifkan fitur komentar di media sosial melihat liarnya ucapan warganet. Padahal keterlibatan sang artis dalam pusaran kasus mega korupsi yang menyeret sang suami belum dapat dipastikan. Lantas, bagaimana Melanie Ricardo selaku kerabat dari Sandra Dewi menanggapi beratnya sanksi sosial yang sedang ia hadapi? Nggak tahu deh, aku no komen ya kalau soal begitu-gitu, karena kan aku nggak mau suzon sama orang lain, nggak mau suzon sama rezeki orang. Pokoknya dalam dunia sosial media ini memang semuanya kan di tangan. Pokoknya kita fokus sama pekerjaan kita fokus sama rezeki kita, karena kalau nggak kita depresi, say. Lihat rezeki orang, lihat mungkin orang lain bisa punya A, B, dan C. Pokoknya aku berusaha untuk train my brain, my heart, supaya ini tahun ini nih pengen belajar untuk merasa cukup aja, cukup duitnya, semua cukup aja gitu loh, cukup bakatnya, cukup semuanya serba cukupin. Ya pokoknya sampai teman-teman kan mungkin melihat di podcast dan aku cuma sebagai teman ya, nggak tahu, karena kan ada teman yang memang kita teman baik, hubungan baik, tapi kan kalau udah usia dewasa seperti ini ya, udah mama-mama seperti ini kan nggak kemana-mana tiap hari renceng rame-rame, udah punya kehidupan sendiri-sendiri. Aku dan Sandra dan Ayu Dewi itu kita memulai karir hampir bersamaan di salah satu majalah, dulu ada Cosmopolitan Controls Email. Sandra tuh juara favorit kalau nggak salah. Aku favorit, Sandra itu juara pilihan klien, and then Ayu tuh juara pertama. So we've been friends so long, ya mungkin itu dia. Ya pokoknya apapun itu semoga diberikan solusi yang terbaik, gitu aja. Sebagai teman pastinya kaget dan ya apa ya. Tapi again kan, ya nobody's perfect in this life. We live and we learn. Ya semoga apapun itu ada solusi yang terbaik untuk semua pihak. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.